teman-teman, kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa di sini Laskar Kristus? Saya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Siap. Yuk kita lebih bersemangat. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Siap ya? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Shalom adik-adik, kalian barusan sudah memuji Tuhan. Kalian luar biasa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kakek mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau berikan hati kita mau berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik siapkan hati kalian. Boleh bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
adik-adik kita sembah Tuhan lebih lagi. Sekali lagi kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. sama-sama kita katakan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan lebih lagi. Nyatakan bahwa Yesus baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. yuk adik-adik sekarang kita mau berdoa, lipat tangan kalian, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mulai memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, mari kita perkatakan ayat hafalan minggu ini. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Mari kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Supaya lebih hafal, mari kita perkatakan sekali lagi ya. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Mari kita perkatakan terus firman Tuhan. Dadah. Waduh, kacau nih. Tadi aku lihat si Kevin ikut
kompetisi balapan mobil ini. Namanya kenapa? Dia kan selalu juara. Aku pikir kali ini dia gak bakal ikut karena 1 bulan yang lalu dia mengalami kecelakaan. Oh, kecelakaan yang sebelumnya itu gak terlalu parah dan dia cepat sembuhnya. Gimana ya? Aku harus atur strategi nih. Sepertinya aku harus berbuat sesuatu pada mobilnya supaya dia tidak bisa menang. Duh, jangan Faren. Nanti kalau kamu ketahuan, kamu bisa dikeluarkan dari kompetisi ini. Gak apa-apa, ini urusan aku. Kamu gak usah ikut campur. Arel memberitahu Kevin kalau mobil yang akan digunakan dirusak oleh Faren. Kevin langsung menghubungi montir untuk segera memperbaiki mobilnya. Terima kasih Arel, walaupun kamu bersahabat dengan Faren, tapi kamu berani bertindak benar. Sama-sama Kevin. Aku mana tega juga sih kalau misalnya terjadi kecelakaan. Lagi pula kalau Faren ketahuan kan bisa juga kena hukuman. Benar juga sih. Sekali lagi terima kasih Arel, kamu sudah melakukan kebaikan. Shalom adik-adik, kalian sudah lihat kan ceritanya tadi Arel dan Faren. Arel hebat ya, dia tahu kebenarannya. Dia memilih untuk ngasih tahu Kevin. Padahal kita sama-sama tahu ya, Faren itu kan sahabatnya. Nah, di Alkitab itu ada cerita seperti itu loh. Cerita Yonatan. Kalian mau tahu ceritanya? Yuk kita nonton videonya yuk. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18-19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Nah, dari cerita tadi, kita lihat ya, Yonatan tuh pusing. Dia bingung mau milih antara ayahnya, Raja Saul, atau sahabatnya Daud. Dia bingung, dia kejepit, dia nggak ngerti dia harus milih yang mana. Tapi dia yakin kok kalau misalnya Raja Saul itu tidak akan membunuh Daud, karena Raja Saul pernah berjanji. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Kalaupun akhirnya Raja Saul mau membunuh Daud, Yonatan yakin dia akan dikasih tahu. Tapi lama-lama dia juga bingung. Dia dapat info kalau memang akhirnya Raja Saul udah kesel banget sama Daud. Dia mau mencelakakan Daud. Yonatan makin bingung, dia harus ngapain? Padahal dia tahu satu sisi Raja Saul adalah ayahnya dan termasuk Raja Israel yang harus dia turutin. Sisi lain, Daud itu sahabatnya. Dia tahu Daud itu baik. Bahkan Daud yang menolong Raja Saul melawan musuh-musuhnya. Akhirnya Yonatan berpikir, oke, aku akan mendamaikan Raja Saul dan Daud. 1 Samuel 19 ayat 4-5. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya,
Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Tapi ternyata yang dilakukan sama Yonatan itu sia-sia. Hatinya Raja Saul itu terlalu penuh sama kebencian. Dia iri sama Daud karena Daud itu dipuji-puji sama bangsa Israel. Posisi Yonatan di mana? Dia makin kejepit, dia makin bingung harus mendukung siapa. Benar-benar dia nggak tahu. Sampai pada akhirnya dia mengikuti kata hatinya. Dia mengikuti kebenaran karena dia tahu kalau Daud itu baik. Daud gak salah saat ini. Hanya Raja Saul aja yang memang udah berniat mencelakakan Daud. Nah akhirnya Yonatan memilih untuk mendukung Daud. Dia memilih kebenaran. Padahal sebetulnya kalau mau dibilang dia bisa memilih antara manusia atau kata hatinya yang kebenaran itu. Kalau secara manusia dia pasti memilih ayahnya Raja Saul. Tapi dia memilih Daud karena dia tahu Daud itu benar. Raja Saul bisa aja marah sama dia karena setiap perintah raja itu harus dituruti. Siapapun yang mengkhianati raja, dia itu pasti akan dihukum mati meskipun dia anak raja. Tapi akhirnya Yonatan berketetapan hati dia akan mendukung Daud. Dia mempertaruhkan semuanya. Dia diam-diam menghampiri persembunyian Daud untuk kasih tahu ke Daud kalau Saul memang berniat untuk mencelakakan dia. Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepada mereka berdua untuk membuat strategi. Gimana caranya sampai akhirnya Raja Saul itu bisa tahu isi hatinya tuh gak baik. Akhirnya dari cerita ini kita tahu Yonatan memilih ketetapan hatinya untuk mendukung yang benar. Karena dia pun tahu Tuhan yang sudah memilih Daud. Tuhan lebih memilih Daud daripada Saul pada akhirnya. Dari cerita hari ini kita bisa ambil 3 pelajaran penting. Yang pertama, membela seseorang itu bukan karena kedekatan atau karena saudara, tapi memang karena kebenaran. Kenapa? Supaya kita juga gak ikut-ikutan jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjalin hubungan berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Dan yang terakhir, hati-hati dengan rasa dengki dan iri hati. Secepatnya kita harus beresin. Kenapa? Karena kalau enggak, hati kita bakal ketutup oleh kebenaran. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita mau ya sama-sama belajar untuk memilih kebenaran dan menghilangkan rasa iri hati. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pelajaran hari ini ya Tuhan. Tuhan kami mau belajar ya Tuhan untuk memilih kebenaran ya Tuhan. Dan menjauhkan ya Tuhan hati kami dari perasaan iri. Tuhan pimpin kami mau belajar sungguh-sungguh ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Iren hari ini. Kakak yakin kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat baik. Nah, kita mulai ya Bible Quiz hari ini. Kita mulai dengan kelas pertama, yaitu dari kelas toddler, little blessing, sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Mulai dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Membela yang benar, B. Membela sahabat. Ya, benar adik-adik. Jawabannya adalah A. Membela yang benar. Lanjut dengan pertanyaan nomor 2. Siapakah anak Raja Saul? A. Yonatan, B. Daud. Benar adik-adik, jawabannya adalah A. Yonatan. Lanjut dengan pertanyaan nomor 3. Mengapa Yonatan sedih? A. Karena ayahnya akan dibunuh oleh Daud. Atau B. Karena ayahnya ingin membunuh Daud. Benar adik-adik, jawabannya adalah B.
karena ayahnya ingin membunuh Daud. Nah, wah adik-adik hebat semua ya, adik-adik di rumah. Sekarang kita lanjut dengan kelompok yang kedua, yaitu sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Siap adik-adik? Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Raja Saul hendak membunuh Daud karena rasa ... A. Kasih, B. Iri hati, C. Egois. Benar adik-adik, jawabannya adalah B. Iri hati. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Mengapa Yonatan tidak percaya bahwa ayahnya berencana untuk membunuh Daud? A. Karena ayahnya seorang raja. B. Karena ayahnya sudah baik kepada Daud. Atau C. Karena ayahnya pernah berjanji tidak akan membunuh Daud. Benar adik-adik, jawabannya adalah C. Karena ayahnya pernah berjanji tidak akan membunuh Daud. Lanjut dengan pertanyaan nomor 3. Apa yang dilakukan Yonatan agar ayahnya dan Daud bisa berdamai? A. Yonatan memberikan hadiah kepada Daud. B. Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud. Atau C. Yonatan mengajak ayahnya bertemu Daud. Benar adik-adik, jawabannya adalah B. Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud. Kita lanjut dengan pertanyaan keempat. Ayahnya tetap membenci Daud. Lalu bagaimana sikap Yonatan? A. Yonatan tidak berpihak kepada manusia, tapi pada kebenaran. Lalu B. Yonatan membela ayahnya. Atau C. Yonatan akan membunuh Daud. Ya adik-adik, jawabannya adalah A. Yonatan tidak berpihak pada manusia, tapi pada kebenaran. Kita lanjut dengan pertanyaan yang terakhir. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju ... Tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian? A. Surga, B. Neraka, atau C. Hidup. Benar adik-adik, jawabannya hidup. Wah, adik-adik di rumah nih hebat-hebat semua. Kakak yakin karena kalian mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa dalam kuis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami bersyukur kami anak-anak Tuhan masih dapat beribadah kepada Tuhan di tengah keadaan COVID-19 ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk COVID-19 dan krisis global ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia dan ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan berkati dan berikan hikmat, ma'rifat, kekuatan, dan kebijakan, serta hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa Indonesia. Sehingga bangsa ini bisa mengatasi segala masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jajaran menteri. Tuhan juga berkati dan berikan hati yang sungguh-sungguh di dalam mengabdi untuk bangsa Indonesia,
khususnya di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, yaitu Bapak Niko Notoro Harjo. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, dan kepekaan lebih lagi di dalam mendengarkan suara Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki bisa digenapi. Tuhan Yesus juga berkati istri, anak, dan seluruh keluarga besarnya. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala CK7, yaitu Bapak Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan Yesus berikan kesehatan serta kekuatan di dalam menggembalakan seluruh jemaat CK7 untuk tetap selalu di dalam Tuhan. Berkati juga istri, anak, dan seluruh keluarga besarnya, semua di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, wabil biar Yesus sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita akan terima berkat datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.